Hey guys, terima kasih sudah klik video ini and welcome to my channel. Oke, jadi di sampingku sudah ada PC rakitan yang sangat ganteng, yaitu Intel generasi ke-12 seharga 5.700.000-an. Jadi di video kali ini aku bakal nge-spill komponen-komponen yang dipakai itu apa aja dengan harga segitu, dan sekalian juga nanti aku spill juga harga tiap komponennya supaya bisa jadi referensi kalau teman-teman mau coba rakit PC. Kita bakal tes performa juga, dan nggak lupa kita juga bakal tes gaming. Kita bakal tes beberapa game buat lihat performa gamingnya. Jadi buat yang tertarik silahkan simak video ini dan langsung aja kita mulai. Oke, mungkin pertama dari part PC yang paling gede dulu ya, yang paling kelihatan, yang bisa kalian lihat, yaitu di sini aku pakai casing dual chamber yang mereknya itu Digital Alliance dan tipenya itu DAN30SE. Dan ini juga sudah sempat aku review di video-videoku sebelumnya, kalian bisa cek aja kalau mau lihat reviewnya. Dan aku dapat ini di harga 350.000. Dan oke, yang berikutnya dari yang kelihatan di sini ada fan casing ya. Di sini aku pakai 7 fan casing karena untuk casing seperti ini paling bagus, paling mantap kalau misalkan dikasih full fan casing. Jadi nggak ada yang bolong salah satunya. Dan untuk fan casing yang dipakai di sini jumlahnya ada 7 fan casing. Di atas 2, di belakang 1, di bawah 2, dan di depan ini ada 2. Dan untuk tipe fan casingnya itu yang bagian depan sini aku kasih yang reverse. Jadi untuk fan casing itu ada 2, ada yang normal ya, muternya normal, ada yang reverse, yang muternya kebalik. Nah, untuk yang reverse-nya aku pasang di sini, di depan, dan di bawah. Jadi ada 4 yang reverse dan ada 3 yang normal. Nah, kenapa aku kasih yang reverse? Karena kan ini di bagian sini kan aku kasih intake tuh. Di bagian bawah juga aku kasih intake. Kalau misalkan pakai fan casing yang biasa, nanti ada frame-nya yang silangnya itu. Contohnya aja misalkan seperti ini, mana ya? Nah, contohnya aja seperti ini. Ini yang normal ya. Kalau misalkan ini untuk intake, kalau aku pakai fan casing yang normal, nanti bakal kebalik seperti ini. Nah, kalau kebalik kan nanti ada frame-nya itu yang kelihatan. Nah, makanya aku pakai yang reverse supaya nanti dia posisinya juga seperti ini. Jadi kelihatan lebih clear gitu ya. Tuh, lebih clear. Jadi frame-nya itu nggak kelihatan. Gitu ya. Dan untuk fan case yang aku pakai, di sini mereknya itu Coolmoon, tipenya itu TY1. Dan aku dapat ini dengan harga 59.000 per fan casing. Jadi kalau di total ini ada 7 fan casing, 59 dikali 7 dapatnya 413.000. Lanjut kita ke bagian intinya, yaitu kita mulai dari motherboardnya dulu. Dan di sini aku pakai dari Gigabyte, yaitu H610MK ya. Dan untuk Gigabyte H610MK ini dia itu pakai soket 1700 dan support untuk Intel generasi ke-12, 13, dan 14. Kemudian juga sudah support M.2 NVMe ya. Dan untuk PCIe-nya sendiri dia support sampai PCIe Gen 4 dan form factornya itu Macro ATX. Cuma saya untuk motherboard ini belum support ARGB ya. Jadi kalau misalkan kamu pakai fan casing yang ARGB seperti ini, itu kamu butuh controller kalau misalkan mau pakai fan casing yang ARGB seperti ini. Aku aja di sini pakai controller. Dan motherboard ini aku dapat di harga 1.090.000 ya. Jadi 1.100.000 kurang 10.000. Berikutnya kita ke RAM. Kita ke RAM. Untuk RAM-nya itu aku pakai RAM DDR4 2x8GB. Jadi masing-masing 8GB aku pakai 2 slot. Mereknya itu Kingston guys, dengan speed 3200 MHz. Dan aku dapat per bijinya itu di harga 269.000. Itu untuk RAM-nya. Dan untuk storage-nya, untuk SSD di sini aku pakai M.2 NVMe karena motherboardnya itu juga support M.2 NVMe. Kalau nggak dipakai kan sayang. Jadi aku pakai M.2 NVMe. Dan untuk mereknya yang aku pakai itu Ramos ya, dengan kapasitas 256 GB. Dan aku dapat di harga 330.000. Dan SSD ini aku pakai untuk sistem, walaupun ada beberapa software yang aku installnya itu di SSD-nya juga supaya kerjanya itu lebih optimal. Nah, lanjut kita ke power supply-nya ya. Untuk power supply-nya di sini aku masih pakai yang belum 80 plus beneran ya. Aku masih pakai yang Deepcool PF500.
Dan sebenarnya ini power supply bawaan dari PC ku sebelumnya, sebelum aku upgrade seperti ini. Dan memang ada rencana juga mau aku ganti, karena memang dari info-info teman-teman di komentar atau di forum-forum itu katanya PF500 ini ya kurang recommended lah ya. Jadi ada kemungkinan nanti bakal aku ganti. Dan untuk power supply-nya PF500 dari Deepcool ini aku dapat itu di harga 525.000 guys. Jadi untuk power supply 525.000. Oh ya, untuk storage-nya aku nggak cuma pakai M.2 NVMe aja, karena aku juga butuh storage buat data-dataku. Jadi aku pakai tambahan hard disk buat storage-nya. Dan untuk mereknya aku pakai Seagate ya. Seagate. Untuk hard disk-nya atau HDD-nya aku pakai merek Seagate, dan aku dapatnya bekas bukan baru, dengan kapasitas 1 tera 1 TB itu aku dapat di harga 200.000. Kemarin aku dapat bekas ya, alhamdulillah dapat bekas ya, jadi bisa lebih murah dan masih bagus juga. Nah, lanjut kita ke yang paling inti, yaitu CPU ya, CPU atau prosesor. Nah, untuk CPU-nya ini aku pakai Intel Core i3 Gen 12, yaitu 12100 yang seri F, dan aku dapat Intel Gen 12 atau Intel i3 12100 nya itu dapat di harga 1.288.000 guys. Dan yang terakhir ada VGA card. Nah, untuk VGA card ini aku pakai dari Kubu Hijau, dan aku beli VGA card ini juga bekas bukan baru. Kenapa pilih yang bekas? Karena nggak tahu kenapa aku tuh merasa rugi aja kalau misalnya beli VGA card itu yang baru gitu. Karena aku sudah nyoba beli VGA card beberapa kali yang bekas, dan rata-rata aku dapatnya itu yang performanya itu nggak jauh beda sama yang baru. Ya walaupun agak was-was juga sih, takut nanti di pertengahan jalan ada yang rusak gitu kan. Cuma dari pengalamanku sih belum pernah ngalamin di VGA bekas terus aku pakai rusak, itu belum pernah. Ya mungkin karena aku makainya juga nggak pernah lama kali ya. Paling lama itu paling 5 bulan 6 bulan itu sudah ganti sih. Karena aku pengen nyoba aja beberapa VGA card. Jadi nggak cuma pakai satu VGA card aja, jadi mau cobain experience yang berbeda untuk beberapa VGA card gitu. Makanya aku sering gonta-ganti. Dan untuk VGA card di sini aku pakai GTX 1060 yang 6 GB ya. Ini kemarin aku beli bekas dapat di harga 1 juta pas ya, 1 juta pas itu untuk VGA cardnya. Dan untuk link pembelian setiap partnya nanti aku cantumin di deskripsi video ya. Aku cari-cari juga nanti part paling murah di marketplace, nanti aku cantumin di deskripsi video. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen cari part yang seperti ini juga. Jadi kalian bisa coba lihat di link pembelian yang ada di deskripsi video ya. Dan oke, setelah ini kita bakal tes performanya, kita bakal coba tes benchmark, kemudian kita bakal tes ekspor video pakai aplikasi editing video, kemudian kita bakal tes beberapa game juga. Kita bakal lihat bagaimana performa PC seharga 5 jutaan ini. Oke, langsung aja kita ke pengetesan. Oke, jadi yang pertama kita bakal melakukan tes benchmark ya. Untuk tesnya di sini aku pakai 3D Mark. Pertama aku tes untuk time spy-nya. Di sini hasil yang didapat setelah aku tes yaitu dapat di skor GPU-nya ada di 4201 dan untuk CPU-nya ada di 6461. Kemudian untuk hasil keseluruhannya ada di 4433 ya untuk hasil pengetesan time spy-nya. Dan sedangkan untuk pengetesan Firestrike-nya di sini dapat skor 11.609 ya. Dan kemudian aku tes menggunakan aplikasi Premiere Pro untuk mengekspor video berdurasi 1 menit 1 detik, dan aku ekspor ke 1080p 60 fps dan dapat diselesaikan dalam waktu 15 detik saja. Oke, jadi untuk game yang pertama di sini aku tes buat main game Wuthering Waves, dan untuk settingan grafiknya di sini aku kasih yang advance ya. Jadi advance ini yang paling tinggi. Kemudian untuk visinya aku matiin, dan untuk hasilnya seperti ini guys ya. Untuk penggunaan GPU-nya GTX 1060
itu ada di 61%, kadang juga ke 70 sih, tapi jarang banget yang 70-nya. Untuk suhunya sendiri ada di 66 derajat Celcius. Dan untuk CPU-nya, penggunanya itu ada di 30-40%-an. Ini ringan sekali. Dan suhu CPU-nya itu ada di 62 derajat Celcius. Dan untuk FPS yang didapat itu konstan di 60 dia, guys. Tuh, kalau jalan kayak gini, itu kadang naik 61. Tapi nggak tahu kenapa kalau game kayak Genshin dan Wuthering Waves itu kayak di lock dia, padahal phishingnya sudah dimatikan. Oke, lanjut kita pakai buat main Valorant. Untuk settingan di sini aku kasih rata high semua ya. Dan aku main di 1080. Dan untuk hasilnya seperti ini. Penggunaan GPU-nya ada di 100%. Kadang 100, kadang 97, kadang 100, ya naik turun ya. Kemudian untuk suhunya itu ada di 63 derajat Celcius. Ini suhu GPU-nya ya, yang GTX 1060-nya. Kemudian untuk CPU-nya itu penggunaannya ada di 50%-an. Kadang naik 53, 52. Dan untuk suhu CPU-nya itu ada di 60 sampai 69 derajat Celcius. Dan untuk FPS yang didapat itu seperti ini, guys. Bisa sampai 300 FPS tuh, 370 FPS. Kalau lagi main kayak gini ada di 250-an, 280, 270, sekitar segitulah ya. Ini sangat lancar. Secara overall ini lancar sekali itu, nggak ada ngelag-ngelag. Oke, berikutnya kita coba buat game GTA 5 roleplay. Untuk di sini aku main di server Nusa 5 ya. Dan untuk settingan grafik yang aku pakai seperti ini. Di sini aku main di 1080p, kemudian settingannya itu aku kasih di very high, rata-rata very high itu seperti ini. Dan untuk hasil yang didapat seperti ini, guys. Nah, untuk penggunaan GPU-nya GTX 1060 itu ada di 90%, kadang 95, kadang 92, kadang 99 segitu ya. Dan untuk suhu GPU-nya itu ada di 67 derajat Celcius. Sedangkan untuk CPU-nya itu penggunaannya ada di 80%, 79, 82, kadang-kadang segitu ya. Untuk presentasinya seperti itu. Untuk suhunya itu ada di 74 sampai 76 derajat Celcius ya. Dan untuk FPS yang didapat itu seperti ini, ada di kadang di 100 fps, itu rata-rata paling sering itu ada di 120-an fps, itu paling sering. Cuma di kondisi seperti ini ya, kayak lagi sepi kayak gini, nggak tahu ini kok nggak ada orang sama sekali. Mungkin kalau agak rame itu nanti bisa turun gitu. Kalau kondisi normal seperti ini, guys. Oke, lanjut kita main game balap. Di sini untuk gamenya aku pakai game Forza Horizon 4 ya. Untuk grafiknya di sini aku kasih ultra ya. Kemudian untuk frame rate-nya aku unlock seperti ini, semuanya seperti ini. Kemudian kita save and continue. Dan untuk hasilnya seperti ini, guys. Tuh, seperti ini hasilnya. Untuk suhu GPU-nya ada di 65 derajat Celcius. Untuk penggunaan GPU-nya atau GTX 1060-nya itu ada di 100%, guys. Mentok di 100%. Kemudian untuk penggunaan CPU-nya itu ada di 53-57%. Dan untuk suhu CPU-nya itu ada di 61 derajat Celcius ya. Kadang naik 67, kadang 61, kadang 62 gitu ya. Sekitar segitulah ya.
Dan untuk FPS yang didapat di sini ada di 85 FPS. Wah, terbang. Oke, lanjut kita ke game God of War ya. Seperti ini. Untuk grafiknya aku main di 1080p, kemudian untuk grafiknya aku kasih di original ya. Dan untuk hasil yang didapat seperti ini guys, tuh. Untuk GTX 1060-nya itu jalan di 99 sampai 100% ya. Dan untuk suhu GPU-nya ada di 71 derajat Celcius. Kemudian untuk CPU-nya itu jalan di 66%. Kadang ada di 70% juga. Kemudian untuk suhu CPU-nya itu ada di 70 derajat Celciusan, kadang sampai ke 75. Dan FPS yang didapat itu seperti ini guys, ada di 60 FPS. Nah, oke guys, jadi itulah tadi hasil pengetesan dari PC Intel generasi ke-12 seharga 5 jutaan ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau rakit PC seperti ini. Oke, sampai jumpa di videoku yang lainnya.